Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa atammahu bil aqlis salim wa arsyadahu bi bi'tatir rusuli al munazzal alaihimul wahyul karim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih alladzi yu'tamadu bi aqwalihi wa af'alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Hadratal muhtaramin, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh yang saya muliakan, segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, mulai dari tingkat terbawah sampai atasan yang saya hormati. Hadirin hadirat jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, remaja dan remaji yang saya cintai. Segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kampung Munjul Saputra, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya banggakan. Ada semut pakai kacamata, menari-nari di atas gula. Izinkan saya berbicara di depan Anda. Inilah Agus Salim, Kiai Jamer Ngora. Kota Tangerang, Kota Jakarta, Agus Salim datang dengan membawa cinta. Hadirin hadirat, pertama-tama adalah sudah sebuah keharusan manakala kita memahami bahwa Allah adalah pencipta kita, yang memiliki kita. Allah adalah pemberi nikmat kepada kita. Allah adalah pemberi hidayah dan iman kepada kita. Dengan hidup kita bisa menyaksikan keberadaan Allah, keesaan Allah, dan kekuasaan Allah. Untuk hidup kita, Allah berikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan untuk kita, Allah telah berikan iman dan Islam. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Ini adalah anugerah dan pemberian Allah. Wa ma bika min ni'matin faminallah. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Maka sebagai pengawalan, sebagai muqaddimah daripada ceramah ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua adalah sudah seharusnya manakala kita memahami bahwa Kanjeng Nabi adalah sebab kenapa alam semesta ini diciptakan. Kanjeng Nabi adalah alasan kenapa Allah menciptakan alam dunia ini. Laulaka lama khalaqtul aflak. Bahwa karena bodohnya kita, bahwa saking sayangnya Allah sama kita, Allah mengutus Kanjeng Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tadinya tidak pernah tahu apakah dan bagaimanakah kehidupan ini. Kita tadinya tidak pernah tahu
siapakah pencipta dan pemilik alam semesta ini? Kanjeng Nabilah yang menjelaskan itu semua dengan risalahnya. Maka sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau, dan sebagai bentuk penghormatan kita dan pengagungan kita, marilah kita bersama-sama bersolawat untuk beliau. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yo, bareng-bareng ya Bu yo. Sallallahu wasallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini pengajian. Ayo orang buru-buru pengajian sambil sholawatan. Sallallahu wasallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sahajalma, sahajalma, seneng kana pengajian. Eta jalma husnul khotimah di mautan. Sallallahu wasallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sahajalma, sahajalma, seneng kana sholawatan. Eta jalma ku Kanjeng Nabi di syafaatan. Sallallahu wasallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Maulid Barzanji, Bu, terang tebu kitab Barzanji. Apal? Punya kitabnya? Bu, cena Pak Ustad, boroning apal. Boga ge henteu kitabna. Boroning boga cena Pak Ustad, terang ge henteu kitabna. Udah, Masya Allah, baunya. Urang mah baunya ya, urang pada umumnya ya, urang. Kabehan lah, meureun. Leuwih terang, karena ngaran-ngaran artis jeung judul sinetron daripada
apal, terang, karena nama-nama ulama dan kitab-kitabnya. Betul Pak, betul. Kita lebih seneng kalau ngabogaan duit loba daripada boga kitab. Benar Bu, benar. Dan kita lebih tahu, lebih terang, lebih apal karena lagu-lagu TikTok, lagu-lagu dangdut daripada apal syair-syairan, nadoman, salawatan. Benar Bu, benar. Contohnya kieu ya. Minum susu rasa semangka, minum susu rasa pepaya, minumnya susu makannya kacang. Enak susunya mama mama, enak susunya mama mama. Eta biasanya apal eta ibu-ibu eta nusok nontonan TikTok bae. Atau aya kiri, begitu sulit lupakan sulit. Nah eta budak-budak ngorag ayeuna sok nonton TikTok bae jadi apalna eta bae eta. Gak bahaya tah. Cuma di ditu, ya mah di ditu, jadi mah insyaallah leuwih parah. Bunya. Mata kebu, geus aya nama kudu diganti kebiasaan. Dalam kitab Barzanji halaman 46 di dua baris terakhir di sana disebutkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Apal Bu, apal? Bisa? Coba yuk diulangi deh. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Apa artinya Bu? Maka kebahagiaanlah bagi orang yang mengagungkan Kanjeng Nabi adalah tujuan hidupnya. Prioritas orientasi hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia pada umumnya menganggap bahwa yang namanya pencapaian hidup itu, prioritas hidup itu adalah ya kemewahan, kedudukan, kesenangan. Benar Pak, benar. Benar Bu. Uang, kekayaan yang banyak. Sehingga gugulopakan kadieu kaditu nu pikir nu penting cuan. Lamun teu cuan, no way. No cuan, no way. No money, no dong. Jabatan, kedudukan, jadi lurah, jadi dewan, jadi bupati, bahkan jadi presiden. Jadi lurah, sudah jadi, habis masa jabatannya, nyalon lagi. Benar Pak Lurah, benar. Nggak jadi lurah, masa jabatannya kurang, 6 tahun, karena modalnya belum balik. Demo ke Jakarta, nuntut agar masa jabatannya diperpanjang. Akhirnya jadilah 8 tahun, lumayan. Sugan bae 8 tahun bisa balik modal cina. Ya peluranya. Jadi tujuan demo eta lain kunanaon, lain mengatasi konflik, lain mengurangi konflik horizontal cina. Tapi najero hatina naon supaya balik modal.
jadi dewan. Jalma bebeakan hayang jadi dewan. Bahkan ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran. Karena baginya jadi dewan, punya kedudukan adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Sehingga terjadi stres, gantung diri. Kan goblok nyapanya? Nyabunya. Goblok kita ngarana. Tahun 2014 maju nyalon jadi presiden. Terjadi patah semangat. Maju lagi 2019. 2019 gagal lagi, tak kapok. Malah nyangkin. Maju lagi 2024. 2024 maju lagi. Jadi sorry ya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, manusia yang menjadikan kedudukan, yang menjadikan jabatan adalah tujuan hidupnya. Kita tidak tahu nasib bangsa kita nanti seperti apa. Kita hanya bisa berdoa agar supaya Allah menjaga presiden kita yang sekarang agar selalu mendapatkan bimbingannya, mendapatkan tuntunannya, mendapatkan perlindungannya sehingga dia menjadi presiden yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi 01, 02, 03. Sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hanya satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bikang, kecantikan. Banyak orang menganggap bahwa kecantikan adalah segalanya. Sehingga kecantikan harus didapatkan. Nucan kawin, ngayalna hayang boga pamajikan nu geulis. Nunggus kawin, nges boga hiji, hayang boga dua. Nges dua, hayang tilu. Dan seterusnya. Sehingga mata laki-laki itu kurang ajar. Keluar, jalan-jalan, ketemu wanita cantik. Wow. Pulang ke rumah, ketemu istrinya. Weh. Hati-hati, Bu. Makanya, Bu, saya sarankan, tetaplah cantik. Teruslah berdandan. Pakai gincumu, pakai kosmetikmu, pakai skincaremu. Karena di luaran sana, pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Sin, Bu. Makanya, Pak, ini perlu tahu. Kenapa di surga itu tidak ada bidadara? Yang ada adalah bidadari. Tahu alasannya kenapa? Karena puncak kenikmatan laki-laki itu adalah kecantikan. Adalah perempuan. Sedangkan puncak kenikmatan perempuan adalah harta benda dan intan berlian. Benar, Bu, benar. Sehingga semakin kaya laki-laki itu semakin butuh perempuan. Sementara perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Benar, Bu, benar. Eta tempo bae eta pikang lamun geus sugih mah geus rada sombong eta. Doang teu butuh ka laki-laki. Semakin kaya laki-laki dia semakin nakal. Tetapi perempuan semakin nakal, dia semakin kaya. Aya nu kitu aya di dia aya. Datang jalmina datang. Biasana jilbabna koneng. Tapi nu jilbabna beureuh mah doangna insyaallah leuwih parah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah manusia
itulah yang menjadi obsesi, tujuan, pencapaian secara umum oleh manusia dalam hidupnya. Maka kita kenal ada istilah harta tahta wanita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Tema kita pada peringatan Maulid Nabi kali ini adalah menjadikan Nabi sebagai prioritas orientasi hidup kita. Kita yang tadinya cita-citaku ingin menjadi pengusaha kaya yang sukses, yang kaya raya luar biasa. Aku ingin menjadi dewan yang tak terbantahkan. Aku ingin menjadi bupati yang yang mengayomi. Dan cita-citaku akan kutaklukkan 100 wanita cantik yang ada di dunia. Dan akan kucandung mereka semua. Dan aku tidak akan berhenti sebelum kurai itu semua. Sekarang berganti menjadi cita-citaku adalah menjadikan Nabi sebagai prioritas hidupku. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Berbahagialah bagi orang yang menjadikan Nabi sebagai yang mengagungkan Kanjeng Nabi sebagai tujuan hidupnya, sebagai orientasi hidupnya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya kita menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita? Bagaimana caranya kita mengagungkan Kanjeng Nabi? Jawabannya adalah, saya berikan cara berpikir dasarnya terlebih dulu, agar supaya paham, masuk. Bapak Ibu, mengagungkan itu timbul dari rasa cinta. Kita bisa mencintai, kita bisa menyukai, atau rasa cinta timbul akan muncul kalau kita sudah kenal. Jadi, kita bisa mengagungkan kalau ada rasa cinta, ada rasa suka dalam hati kita. Dan kita bisa menyukai, bisa mencintai kalau kita sudah kenal dengan orang yang kita cintai. Maka ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka yuk terlebih dulu, pertama-tama kita mengenal Kanjeng Nabi dulu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Apal Bu, apal? Kurang ide ya? Ayolah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya,
Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kita, Bu. Jadi terlebih dulu pertama-tama orang untuk bisa mengagungkan Kanjeng Nabi, orang kudu kenal heula. Kita harus mengenal dulu siapa Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi, agar timbul rasa cinta kita, agar timbul rasa cinta dalam hati kita, sehingga kita bisa mengagungkan Kanjeng Nabi, sehingga kita bisa menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal, maka timbul adanya rasa cinta dalam hati kita. Kesejatian cinta, kesungguhan cinta sebagai bukti bahwa kita mengagungkan Kanjeng Nabi, menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita, itu bisa dibuktikan dengan 3 hal. Sidqul mahabbah fi thalathi khisalin, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, wa yakhtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Kesejatian cinta, kesungguhan cinta itu ada dalam 3 hal. Pertama, lebih memilih kalam kekasihnya, lebih memilih berbicara, bercengkrama, berbincang-bincang dengan kekasihnya, daripada memilih pembicaraan kalam orang lain. Bapak Ibu, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya bahwa kita ingin menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita? Sementara poin pertama untuk membuktikan itu, katanya kita disuruh lebih memilih pembicaraan Kanjeng Nabi, lebih memilih berbincang-bincang dengan Kanjeng Nabi, daripada memilih pembicaraan dengan orang lain. Jawabannya, dalam sebuah hadis dikatakan begini, Bu, agar supaya paham nih. Man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, itu dalam hadis itu dikatakan ini berbicara dengan Allah. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Nabi? Kita ingin bisa berbincang-bincang dengan Kanjeng Nabi. Maka mengkiaskan pada hadis tersebut, maksudnya berbincang-bincang dengan Kanjeng Nabi itu adalah bahwa kita lebih memilih, kita menjadikan hadis-hadis Kanjeng Nabi untuk kita baca, kita apalkan, kita pahami, dan setelah itu kita jadikan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadis-hadisnya ini sebagai pengamalan hidup kita, sebagai prinsip hidup kita, sebagai pedoman hidup kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Bu. Jadi banyak baca hadis, banyak menghafalkan hadis, banyak
memahami hadis. Cina Pak Ustadz boroning apal. Maca gitu bisa cina. Nama take bu. Jalin jalma kudu bisa, kudu daek ngaji. Agar naon supaya boga pedoman heta hirup. Supaya boga prinsip, boga cekelan. Imah belong ting atuh ripuh bu. Ripuh. Mata ke orang kudu daek ngaji nyangga sih kia ulah sampaikan kain orang ayeuna ya kondisi orang numeureun teu bisa maca meureun bodoh ulah sampaikan diturunkan ke anak bu ulah sampaikan anak itu bodoh doang orang mata ke sekolah kenta anak pondok kenta anak pesantren kenta anak tak bisa ngaji tak bisa maca bahasa Arab tak bisa maca hadis tak bisa maca Al-Quran supaya naon hirupna boga cekelan hirupna boga pedoman ulah bolong teing ulah kosong teing imah bolong kosong teboga naonan atau ngabalangsak hirup kebalangsak ulah sampaikan gitu. Jadi poin pertama adalah untuk membuktikan bahwa kita cinta Kanjeng Nabi dalam rangka menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita adalah kita memilih pembicaraan dengan Kanjeng Nabi, kita lebih memilih kalam Kanjeng Nabi, kekasih kita, daripada kalam orang lain. Itu artinya bahwa kita banyak mengamalkan apa-apa yang ada, kita menjadikan apa-apa yang ada dalam hadits Kanjeng Nabi sebagai pedoman hidup kita, untuk kita amalkan. Ya tentu sekali lagi seperti yang telah saya sampaikan, ya kita harus bisa baca dulu hadisnya, bisa hafal, bisa memahami, kemudian barulah kita bisa mengamalkan dengan menjadikan hadisnya Kanjeng Nabi ini sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, wa yakhtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Lebih memprioritaskan, lebih memilih duduk bercengkrama dengan kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah ini kita untuk bisa memahami poin ini yang kedua, kita bisa lihat sebuah hadis yang lain. Karena akan timbul pertanyaannya begini mungkin. Ustadz cenah, bagaimana kita bisa bercengkrama dengan Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi sudah tidak ada, sudah pergi jauh, sudah lama sekali meninggalkan kita. Lalu kumaha cara napa Ustadz cenah untuk kita bisa berbincang-bincang dengan Kanjeng Nabi sementara rindu hati ini, menggebu hati ini untuk bisa bersanding, untuk bisa bercengkrama dengan beliau cenah. Kumaha carana Pak Ustadz? Gampang Bu, ya. Saya beri resepnya Bu. Dalam sebuah hadis dikatakan begini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa bercengkrama, duduk bersama dengan orang alim, maka dia seakan-akan duduk bersama denganku di dunia. Jadi, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa duduk bercengkrama dengan orang lain, dengan orang alim, maka seakan-akan dia duduk bercengkrama denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bercengkrama denganku di dunia, maka akan aku dudukkan, maka pasti aku dudukkan dia bersamaku kelak di hari kiamat. Itu hadits Kanjeng Nabi, Bu. Jadi untuk memaknai cara bagaimana kita bisa berbincang-bincang dengan Kanjeng Nabi adalah menurut hadis tersebut adalah caranya dengan kita duduk bercengkrama dengan orang alim,
soan kepada orang alim, datang kepada orang lain alim, duduk di hadapannya, salaman, berbincang-bincang, tapi awas. Jangan salah kaprah, jangan salah paham, jangan salah treatment, Bu. Iya lobana urang ya, urang pada umumnya. Sok salah kaprah. Aya beda datang ke orang alim, aya beda datang ke kiai, eta tujuan ngan jeung ngeluhkeun, ngomongkeun atau nyurhatkeun urusan manehanana bae, urusan duniana, urusan pribadina, ngeluhkeun masalah hirupna, eta sok lobana kitu. Padahal mah teu kitu, lain kitu. Jadi kita harus proporsional, Ibu. Kita saja datang kepada dokter, tujuannya adalah untuk menyampaikan, untuk mengeluhkan permasalahan sakit kita kepada dia. Untuk supaya apa? Agar si dokter memberikan resep-resep atau memberikan obat untuk bagaimana supaya penyakit kita sembuh. Kan begitu. Tidak ada ceritanya kita datang ke dokter, kita curhat, kita ngobrol urusan bisnis, urusan bikang meren, atau urusan naon bae, nu kira-kira selain masalah urusan kesehatan. Tak aya pan. Gitu oge ka kiai. Maka kita harus proporsional. Kita datang ke dokter itu karena urusan sakit kita. Maka kita datang ke kiai, kita juga harus proporsional. Kiai itu, ulama itu, orang alim itu adalah tempatnya ilmu, gudangnya ilmu, pemegang atau pewaris para nabi. Orang yang bisa memberikan pengertian, yang bisa mengajarkan kepada kita tentang urusan-urusan agama, pelajaran-pelajaran agama yang kita harus tahu. Maka kita tujuannya datang ke orang alim itu bukan masalah minta doana, minta jampe-jampe mau renjeng usaha lancar untuk urusan bikang atau yang lainnya. Bukan. Ya memang tidak salah, tapi juga tidak benar. Ya nggak masalah minta doa, tapi kita harus lebih memposisikan orang alim itu dengan cara yang benar dan tepat. Maka kita datang kepada orang alim itu tujuannya adalah apa? Kita tanya masalah-masalah agama kepada beliau. Karena beliau adalah tempatnya ilmu. Kita ngaji kepada beliau. Kita minta sanad keilmuan, sanad agama kepada beliau. Agar supaya apa? Cara beragama kita itu benar. Yang sanadnya, ketersambungannya itu nyambung. Mulai daripada orang alim tersebut yang akan kita jadikan sebagai guru kita, nanti terus sampai nyambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi yang proporsional, Bu. Yang proporsional, Pak. Kita datang kepada orang alim, duduk bercengkrama dengan orang alim, itu maksudnya ngaji. Ini artinya apa? Kita harus menjadikan ngaji ini sebagai apa? Sebagai prioritas, sebagai gaya hidup kita, sebagai hal yang memang harus dijadikan hal yang utama. Maka kalau kita tadinya sebelumnya tilok ngaji atau ngajinya masih dikit-dikit, sekarang dengan adanya momen maulid ini, dengan poin kedua ini, bahwa kita disuruh lebih menyukai, lebih memilih berbincang-bincang Kanjeng Nabi, dengan Kanjeng Nabi, itu maksudnya adalah kita harus menjadikan ngaji ini, duduk bersama dengan orang alim dalam rangka ngaji ini, sebagai prioritas hidup kita, sebagai gaya hidup kita. Itu. Camkan eta, Bu. Cekal eta. Yang ketiga, wa yakhtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Bahwa kesejatian cinta sebagai bukti kita mengagungkan Kanjeng Nabi, sebagai bukti kita menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita, adalah kita lebih memilih ridho Kanjeng Nabi
daripada ridho orang lain, diri kita ataupun orang lain. Artinya kita lebih mementingkan orang lain, itu jangan. Maka maksudnya lebih memilih ridho Kanjeng Nabi itu menjadikan ridho Kanjeng Nabi itu di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi kita, di atas kepentingan orang lain. Itu. Bagaimana caranya? Gampang, Bu. Gampang. Filosofinya begini. Yang namanya cinta itu ingin menjadikan kekasihnya bahagia. Kita mencintai seorang, tentu kita ingin melihat dia bahagia, menjadikan bahagia untuknya. Bagaimana dia bisa bahagia, bisa senang, bisa ridho kepada kita, bisa bahagia dengan kita, bisa merasa diperhatikan dan diprioritaskan oleh kita dalam hidupnya. Itu bahwa kita mencintai yang benar. Itu tandanya cinta yang benar. Ini mah cinta ongkong, ngakunya cinta. Tapi tilok nggak bahagia ke, tilok nyeneng ke, tilok ngetakeun kahayangna. Eta ngaranna cinta palsu, Bu. Cinta palsu, Pak. Eta ulah sok milih jalan model kitu jeung jadi pasangan eta. Ulah eta. Bisa kabalangsak hirupna. Nah, maka maksud daripada lebih mementingkan, lebih memprioritaskan ridho Kanjeng Nabi ini artinya adalah bahwa kita ingin, bahwa kita menjadikan ridho Kanjeng Nabi di atas kesenangan pribadi kita, di atas hawa nafsu kita, bahkan di atas kepentingan yang lain sekalipun. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak iman seseorang sampai dia menjadikan hawa nafsunya, sampai hawa nafsunya tunduk, patuh, anut, taat pada apa-apa yang aku sampaikan, yang aku bawa. Artinya apa? Kita jadikan hadis-hadis Kanjeng Nabi, kita jadikan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi itu di atas kepentingan kita, di atas pola pikir kita, di atas segalanya pokoknya, di atas segalanya. Dan itu kita jadikan sebagai pedoman hidup kita sekali lagi, sebagai prioritas. Nah, maka sebagai bukti bahwa kita menjadikan Nabi sebagai prioritas hidup kita, poin ketiga ini adalah bagaimanakah supaya Nabi senang sama kita, ridho sama kita. Tandanya apa? Cirinya adalah bagaimana supaya Nabi sebagai orang yang kita jadikan prioritas ini itu menerima kita, suka kita, menyenangi kita, sehingga kita menjadi umat pilihannya, menjadi kekasihnya. Kalau bisa, itu caranya begini. Alamatul hubbi, sebagaimana ini dinyatakan dalam kitab Durratun Nasihin. Wa alamatul hubbi al-ita'ah fi sunnatis saniyah wa iktharus sholati alaihi. Sekali lagi, wa alamatul hubbi al-ita'atu fi sunnatis saniyah iktharus sholati alaihi. Untuk kita bisa mendapatkan ridho Kanjeng Nabi, ini kita bisa wujudkan dengan cara apa? Dengan cara kita taat, tunduk, patuh kepada sunnah-sunnah beliau, dan kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Tunduk patuh kepada sunnah beliau itu artinya adalah bahwa kita jadikan hadits-hadits Kanjeng Nabi, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi ini sebagai pedoman hidup kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, lebih
atau di atas segalanya. Kita mengalahkan hawa nafsu kita, kepentingan kita, pemikiran kita. Kemudian kita jadikan Nabi ini sebagai ajaran Kanjeng Nabi ini sebagai yang menyetiri kita, sebagai pedoman hidup kita yang akan menuntun kita, akan menjadi landasan pola hidup kita, amaliyah kita, aktivitas hidup kita. Dan yang kedua, kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Jadikan sholawat ini sebagai gaya hidup kita, sebagai amaliyah kita, sebagai amalan mungkin yang terpenting di antara yang lain. Kalau tidak, amalan yang sama dengan yang lain, yang proporsinya itu luar biasa, yang proporsinya itu sangat urgent, sangat penting, yang selalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah iman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk, patuh, pasrah kepada apa yang Nabi sampaikan, yang apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi bawa. Kita beriman kepada Kanjeng Nabi dan menjadikan ajaran Kanjeng Nabi ini sebagai prioritas, sebagai pedoman hidup kita. Dengan begitu, kita yakin bahwa Nabi akan senang dengan kita, akan ridho dengan kita, akan menjadikan kita sebagai umatnya yang pilihan, dan semoga menjadi kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini sebagai resep untuk kita bisa melaksanakan itu, ini resep dari saya. Ini resep yang gampang dan paling mudah dan yakin akan mendapatkan ridho Kanjeng Nabi. Begini, jadikan segala aktivitas hidup kita, jadikan segala amaliyah hidup kita, sepanjang itu bukan maksiat, itu jadikan, niati dalam rangka kita ittiba kepada Kanjeng Nabi dan mencari ridho Kanjeng Nabi. Itu. Dan tentu semuanya kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Nah, dengan begitu yakin bahwa kita akan mendapat ridho Kanjeng Nabi, akan membuat Nabi ridho kepada kita, senang kepada kita, dan kita juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat, dan kita akan menjadi bahagia kelak nanti di akhirat, kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah saya, semoga bermanfaat. Saya tutup